Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Metodologi Studi Islam yang beranggotakan 1. Yesita Puspita Syarif, 2. Fani Elvira Wulandari, 3. Nisrina Alyarinjani, 4. Desi Fitriana Kusmiati akan mempresentasikan hasil dari PPT yang kami buat, yaitu tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, konsep pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Pergulatan sebuah ilmu pengetahuan kini sangatlah terasa, di mana pergulatan ini dirasakan ketika sains mengalami perubahan yang begitu pesat dan diiringi oleh munculnya ilmu-ilmu baru. Tidak sedikit klaim-klaim atas ilmu pengetahuan hingga sampai pada dewasa ini. Seperti halnya klaim bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Ilmu pengetahuan itu hanya ilmu alam yang sifatnya pasti, hingga sampai klaim yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil dari peradaban barat. Munculnya berbagai klaim mengenai ilmu pengetahuan berasal dari barat dan menuai puncaknya di barat, maka dengan demikian muncul pulalah berbagai perkembangan pemikiran kritis dari berbagai cendekiawan maupun intelektual muslim. Seperti halnya Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas yang mencetuskan dan mengembangkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai langkah konkret baik dalam merekonstruksi maupun dekonstruksi beberapa klaim yang sudah terstigma di dunia. Konsep teori ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Konsep ilmu pengetahuan dan dimensi Islam ini menjadi pondasi dasar bagi kita dalam melihat dan terjadinya Islamisasi ilmu pengetahuan. Terdapat dua konsep dalam menjawab pertanyaan ini, yakni dengan menemukan apa konsep dari ilmu pengetahuan dan apa konsep Islam dalam melihat kebenaran. Ilmu pengetahuan ini diartikan para tokoh sebagai kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang tersistematis, bisa diukur, diuji, dan diamati. Masuk dalam dunia ilmu pengetahuan, maka berada dalam wilayah hitam dan putih, di mana dalam ilmu pengetahuan kita berada dalam posisi benar atau salah. Di luar keilmiahan sebuah ilmu pengetahuan dapat dilihat dalam sudut pandang filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu, ada 3 hal yang menjadi dasar tolak ukur sebuah objek dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, ontologi. Ontologi terdiri dari 2 suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud, dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Objek ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik, dunia yang dapat dijangkau panca indera. Kedua, epistemologi. Kalau ontologi membahas sesuatu yang ada, namun epistemologis lebih membahas tentang terjadinya kebenaran ilmu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan. Ketiga, aksiologi.
Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Burhanuddin Salam. Logika material, filsafat ilmu pengetahuan. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksiosang, berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Dalam ilmu pengetahuan tidak mengenal abu-abu atau wilayah ambiguitas, di mana ilmu pengetahuan membicarakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang salah, mana yang benar. Ilmu pengetahuan bersifat konkret. Konkret di sini diartikan sebagai suatu yang nampak dan terlepas dari transendental. Dimensi Islam dalam menilai kebenaran. Islam di sini diartikan sebagai agama yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya Islam disambut dengan bahagia oleh sebagian umat manusia. Agama yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan agama penyelamat, di mana Islam yang berasal dari kata aslamah yang artinya keselamatan. Islam hadir sebagai penyempurna sekaligus penyelamat bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Agama dalam hal ini, khususnya Islam, menganggap suatu kebenaran tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wujud atau substansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terletak pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ini dianggap sebagai suatu yang sakral dalam agama Islam, sebab segala sesuatu bagi kaum muslim yang menjadi rujukan adalah Al-Quran dan Hadis. Pada ilmu pengetahuan menilai ruang lingkup kajiannya tidaklah dibatasi oleh ruang-ruang sehingga menjauhkan diri dari sifat metanarasi pengetahuan, sehingga beranggapan bahwa ilmu pengetahuan adalah privalu. Hal ini berbeda dengan dimensi Islam yang melihat ruang lingkup pengetahuan melalui proses yang dinamakan sebagai sakralitas pengetahuan, di mana pengetahuan selalu dibenturkan oleh nilai-nilai sakralitas yang pada intinya bernilai atau sebagai wujud transendental bagi manusia dan Tuhannya. Maraknya kajian dan integrasi keilmuan antara ilmu Islam dengan ilmu non-Islam, Islamisasi ilmu pengetahuan. Dua ini dengan center didengungkan oleh kalangan intelektual muslim antara lain Naqib al-Atas dan Ismail Raj al-Faruqi. Mereka berpendapat bahwa umat Islam akan maju dan dapat menyusul Barat manakala mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dalam memahami wahyu atau sebaliknya, mampu memahami wahyu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Latar belakang adanya konsep Islamisasi. Salah satu alasan mendasar mengenai gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dikarenakan tidak adanya landasan pengetahuan yang bersifat netral, sehingga ilmu pun tidak dapat berdiri bebas nilai. Al-Atas, salah seorang cendekiawan muslim, mengatakan bahwa pengetahuan barat telah membawa pada keadaan yang anonim dan skeptis. Peradaban barat melihat keadaan anomi dan skeptis ini sebagai satu sarana epistemologis yang utama dalam menemukan sebuah kebenaran.
Pandangan hidup Islam tidak berdasarkan kepada metode dikotomis seperti subjektif dan objektif, historis dan normatif. Namun, realitas dan kebenaran dalam Islam dengan metode yang menyatukan atau yang biasa kita kenal konsep tauhid. Pandangan hidup Islam bersumber kepada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi. Substansi agama seperti keimanan dan pengalamannya, ibadahnya, doktrinnya, serta sistem teologinya telah ada dalam wahyu dan dijelaskan oleh Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi paradigma atau cara pandang yang berbeda antara nilai-nilai Barat dengan nilai-nilai keislaman. Karena Barat mendasarkan segala sesuatu dengan kecenderungan pada dikotomisme atau dua pandangan yang berbeda, sedangkan Islam yang pada konsep penyatuan atau tauhid. Dari situlah kemudian Al-Atas mencoba untuk menggagas sebuah konsep Islamisasi yang diharapkan dari konsep ini akan menemukan kembali peradaban Islam yang pernah diraih. Ismail Raji Al-Faruqi yang mengatakan bahwa umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah. Masyarakat Muslim melihat kemajuan Barat sebagai sesuatu yang mengagumkan. Hal ini menyebabkan sebagian kaum muslimin tergoda oleh kemajuan Barat dan berupaya melakukan reformasi dengan jalan westernasi. Hal ini menjadi problem tersendiri bagi kaum muslim sudah terjebak pada dunia westernasi yang ditandai oleh hidup kebarat-baratan. Westernasi tidak hanya pada ranah pandangan hidup dan dalam keseharian, melainkan juga masuk pada ranah ilmu pengetahuan. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan ini mengarahkan pada konsep ilmu pengetahuan dan Islam itu sendiri. Islamisasi adalah suatu pengetahuan diharapkan bisa membebaskan kaum muslim yang bertentangan dengan Islam, bahkan menjadikannya sekuler. Menurut Al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen, dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan, dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita. Secara umum, Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisah di antaranya. Proses pengintegralan antara ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia barat dengan konsep Islam dan ilmu pengetahuan. Dari pengertian Islamisasi, pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa Islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional, empirik, dan filosofis dengan tetap merujuk kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga umat Islam akan bangkit dan maju menyusul ketinggalan dari umat lain, khususnya Barat. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini akan bisa dilaksanakan ketika proses ilmu pengetahuan ini dilaksanakan dengan beberapa prinsip pokok yang ada pada agama Islam itu sendiri, baik itu dalam prinsip pokok tauhid syariah maupun akhlak. Ketiga prinsip pokok tersebut haruslah menjadi pondasi dasar bagi ilmu pengetahuan yang ada. Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, dengan cara mengislamkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang. Yang kedua, dengan cara mengilmukan Islam, dilakukan dengan dua cara. Pertama, ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, menurut Al-Atas, adalah memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dalam arti konsep kedua ini, Al-Atas menindaklanjuti konsepan yang pertama, yakni dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam unsur-unsur ilmu pengetahuan tersebut, di mana Al-Faruqi berpendapat bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan cara menjadikan konsep tauhid sebagai pondasi dalam ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, kebenaran dalam Islam haruslah diintegrasikan pada nilai-nilai kebenaran ilmu pengetahuan, sedangkan kebenaran dalam Islam bersumber pada wahyu dan kebenaran akal selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Islam
dalam proses mengolahnya dengan akal manusia. Islamisasi ilmu pengetahuan pandangan Al-Faruq ini haruslah mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal atau rasionalitas dan pengalaman atau empiris dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui wahyu dan ayat-ayat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, dengan cara mengislamkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang. Yang kedua, dengan cara mengilmukan Islam, dilakukan dengan dua cara. Pertama, ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, menurut Al-Atas adalah memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dalam arti konsep kedua ini, Al-Atas menindaklanjuti konsepan yang pertama, yakni dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam unsur-unsur ilmu pengetahuan tersebut, di mana Al-Faruqi berpendapat bahwa islamisasi ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan cara menjadikan konsep tauhid sebagai pondasi dalam ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, kebenaran dalam Islam haruslah diintegrasikan pada nilai-nilai kebenaran ilmu pengetahuan, sedangkan kebenaran dalam Islam bersumber pada wahyu dan kebenaran akal selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Islam dalam proses mengolahnya dengan akal manusia. Islamisasi ilmu pengetahuan pandangan Al-Faruq ini haruslah mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal atau rasionalitas dan pengalaman atau empiris dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui wahyu dan ayat-ayat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.